Hai semuanya, apa kabar? Nama saya Muhammad Dwi dan saya dari Prodi Teknik Elektro UM Surabaya. Pernahkah Anda bertanya-tanya tentang TOEIC, yaitu Test of English for International Communication? Nah, hari ini saya akan membahas tentang TOEIC. Semoga presentasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Silahkan dinikmati. Baik, apa saja sih yang perlu kita pahami dari tes TOEIC tersebut? Untuk yang pertama ada definisi, fungsi, dan deskripsi tes TOEIC. Untuk yang kedua, strategi tes TOEIC bagian listening. 3. Strategi tes TOEIC bagian reading. Dan keempat, grammar TOEIC. Untuk yang kelima adalah vocabulary TOEIC. Maaf ya, itu typo nomor 4 harusnya. Nah, di sini TOEIC adalah singkatan dari Test of English for International Communication. Ini adalah ujian bahasa Inggris yang dirancang untuk mengukur kemampuan berbahasa Inggris dalam konteks profesional dan bisnis. Khususnya untuk mereka yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris, ujian ini sering digunakan untuk perusahaan, institusi pendidikan, dan lembaga pemerintah untuk menilai kemampuan bahasa Inggris seseorang. Selanjutnya, tujuan dari TOEIC sendiri adalah mengukur kemampuan berbahasa Inggris dalam konteks bisnis dan komunikasi sehari-hari di tempat kerja. Peserta biasanya diikuti oleh profesional, karyawan, mahasiswa, atau pelamar kerja. Lalu materi yang diuji adalah listening comprehension atau pemahaman mendengarkan. Lalu ada reading comprehension yaitu pemahaman membaca. Dan kadang juga ada speaking dan writing untuk versi lengkapnya. Kemudian skor TOEIC sendiri berkisar antara 10 hingga 990 poin untuk bagian listening dan reading. Skor yang digunakan oleh perusahaan atau institusi untuk menilai kemampuan bahasa Inggris calon karyawan atau karyawan yang sedang bekerja. Strategi tes TOEIC bagian listening terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, photographs atau gambar, untuk fokus pada gambar sebelum audio dimulai, fokus pada aksi utama, dan perhatikan kata kerja yang digunakan. Lalu selanjutnya adalah question response, mendengarkan pertanyaan bukan hanya jawaban, lalu mewaspadai jawaban yang terdengar mirip tapi tidak relevan, dan melatih pola pertanyaan seperti how much, what time, dan do you. Lalu selanjutnya ada conversation, yaitu fokus pada lokasi, masalah, dan solusi percakapan. Tebak konteks situasi seperti kantor, toko, bandara, dan lain-lain. Jangan terpaku pada kata yang tidak dimengerti atau ditangkap maksud umum. Lalu yang keempat adalah short talks atau monolog, itu mengidentifikasi topik umum seperti pengumuman, jadwal, promosi, dan lain-lain. Fokus pada nama, angka, tanggal, lokasi, dan biasakan mendengar pengumuman dalam bahasa Inggris. Untuk bagian reading sendiri, untuk yang pertama adalah incomplete sentences, yaitu grammar atau vocabulary. Pelajari pola grammar umum, tense, subject, verb, agreement, preposisi, melatih kosakata umum dalam bisnis, submit, meeting, approval, dan lain-lain. Selanjutnya adalah text completion, yaitu membaca seluruh paragraf bukan hanya kalimat kosong, memperhatikan konteks kalimat bukan sekadar grammar. Lalu selanjutnya adalah reading comprehension, yaitu skimming, baca cepat memahami ide utama. Lalu scanning, cari kata kunci, fokus pada judul, tanggal, nama orang, dan angka. Jangan hanya membaca terlalu detail semua isi teks, hanya bagian yang ditanya saja. Lalu berikutnya adalah grammar terkait TOEIC dan beberapa contohnya. Berikut saya tayangkan.
Kemudian yang terakhir adalah beberapa vocabulary terkait TOEIC beserta contohnya. Berikut saya tampilkan. Sekian dari saya. Terima kasih telah menonton. See you.